Halo, selamat sore RM People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada sore kali ini kita semua pada kesempatan yang sangat istimewa karena pada acara pada sore hari ini kita kehadiran seorang notaris yang sangat kondang. Saya tekankan sangat kondang sekali lagi, yaitu Bapak Paulus Oliver Yusuf. Pengalaman di bidang notaris, kenotariatan sudah cukup melanglang buana, sudah berbagai properti, berbagai apartemen sudah ditangani, sudah dibantu dalam urusan legalitas. Sebelumnya perlu saya kenalkan dulu bahwa Pak Paulus Oliver Yusuf ini selain sebagai seorang notaris juga seorang atlet, Pak, ya. Gimana, Pak? Mungkin bisa sampaikan kabarnya seperti apa? Masuk sehat atau seperti apa? Sehat ya, terima kasih Bang Tulip, terima kasih rekan semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Oliver Yusuf. Kebetulan saya menjabat sebagai notaris PPAT di Kota Malang. Memang kalau tadi bilang apa ya, hobinya sekarang lari, Pak. Yeah. Ya, lari memang kena COVID ini semua acara event dibatalkan, jadi kita harus lari sendiri-sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kita virtual, jadi kita lari dengan teman-teman ya tidak terlalu banyak kondisi sekarang, tapi yang penting jaga kondisi untuk next event tahun berikutnya, Pak. Semoga COVID ini segera berakhir, Pak. Amin, amin. Ya. Baik, jadi ini hikmah dari COVID sehingga kita bisa menghadirkan Pak Paulus. Kalau enggak dia sudah di Amerika ini kalau tidak salah ini. Baik, Pak Paulus, pada sore hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara atau bagaimana seorang calon pembeli apartemen, properti itu menjadi tidak khawatir kaitannya dengan nanti kalau jangan-jangan sertifikatnya tidak jelas, jangan-jangan suratnya tidak jelas. Nah, ini mumpung ada notaris yang sudah cukup berpengalaman, mungkin bisa disampaikan bagaimana sebenarnya cara orang untuk membeli, calon pembeli apartemen atau properti dan sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu untuk properti dan perumahan. Mungkin saya bahas untuk apartemen dulu. Kalau apartemen memang yang harus dibahas legalitas adalah selain sertifikat surat kepemilikan, kita harus jelas tentang status untuk penentukan di lokasi, Bang Tulip. Jadi rata-rata pada waktu orang atau dari developer itu mulai menjual, mereka itu memasarkan, tetapi mereka izinnya belum tentu megang. Megang dalam arti mereka belum memiliki izin, sehingga akhirnya mereka hanya jual dengan janji-janji yang menarik. Begitu saat terjadi proses selanjutnya, IMB-nya kesulitan untuk keluar. Makanya saran-saran saya sebagai notaris, periksalah untuk legalitas surat, baik sertifikat, berikut sama untuk IMB-nya. Itu cek dulu. Kalau memang dari pihak developer bisa meyakinkan bahwa IMB-nya ada, oke, silakan transaksi tidak apa-apa. Rata-rata di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri seperti di Australia atau di Singapura, mereka rata-rata harus finance yang kuat. Jadi dalam arti mereka pembeli hanya di DP dulu berapa persen, kemudian setelah terbangun selesai, setelah terima baru mulai bayar. Di sini berbeda. Kalau di Indonesia itu mereka izin belum ada, hanya punya penguasaan fisik tanah, mereka sudah memasarkan untuk menerima sejumlah uang, yang mana uang itu kemudian dipakai untuk bangun. Nah, itu yang masalah. Harusnya regulasi Indonesia itu diperketat seperti di luar negeri. Nah, makanya saya bilang banyak case terjadi apartemen yang sudah dijual kemudian terbangun akhirnya menjadi lama seperti itu. Otomatis mereka ada yang komplain aja bahkan tidak terbangun, Bang Tulip. Baik. Tadi sempat disebut bahwa cek dulu. Jadi teknis cek itu bagaimana? Apakah semua properti itu dengan mudahnya memberikan sertifikat ataupun izin dari perumahan, apakah semudah itu? Ya, memang kadang ada kerahasiaan yang dimiliki oleh pihak developer untuk menyerahkan ke kita. Makanya memang ada kesulitan juga, makanya mungkin saran saya konsultasilah dengan notaris rekanan yang mereka punya. Mungkin kalau notaris kan sifatnya lebih netral ya, jadi bisa menyampaikan benar nggak izinnya sudah ada. Dan menurut saya kalau izinnya mereka belum keluar dan diiming-iming untuk memasarkan, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli dulu, jangan dulu sampai ini clear dulu. Oke, dari pengalaman Pak Paulus kaitannya dengan urusan legalitas, itu kebanyakan pembeli atau calon pembeli properti yang sudah terlanjur mengeluarkan duitnya. Ternyata izin perumahan nggak jelas. Itu harus seperti apa ini kira-kira? Ya,
Pertama kita harus komplain ya ke pihak developernya, karena begitu mereka sudah terima uang dan apapun perjanjian jual beli baik di bawah tangan notaris, harusnya mereka bertanggung jawab Bang Tulip. Iya. Nah masalahnya kalau begitu mereka tahu lepas tangan, karena seringkali begini Bang Tulip, banyak sekali hati-hati dari pihak rekan-rekan bahwa properti itu banyak dijual saya lihat di daerah Malang, dijual kafling. Oke. Nah itu hati-hati ya. Bapak ini mau beli kafling atau beli bangunan juga bangunannya. Rata-rata ada orang yang bisa jual kafling tetapi tidak bisa keluar IMB-nya. Kenapa seperti itu? Mungkin karena peruntukannya mereka adalah tanah penghijauan. Oke. Kemudian tanahnya adalah tanah sawah, tanah tegal, yang memang peruntukannya hanya untuk hijau, otomatis nggak bisa dibangun. Itu harus hati-hati. Saya lihat banyak di daerah-daerah, khususnya mohon maaf di daerah Kabupaten Malang itu banyak dijualan kafling, yang mana mereka banyak ngomong jual kafling, tapi ternyata bangunan nggak bisa terbangun. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu merasa mau beli tanah dan bangunan, yakinilah bahwa izinnya itu akan bisa keluar. Atau ceklah ke tata kota atau ke perizinan, yang mana untuk yakini bahwa ini mau bisa untuk dibangun. Oke. Kembali ke sikap hati-hati seorang calon pembeli. Ya. Ciri-ciri yang kira-kira itu izinnya nggak jelas itu seperti apa kira-kira? Kalau izinnya yang nggak jelas itu otomatis Harganya murah. ya, Biasanya begitu ya. harganya diiming-iming bayar cash Oke. di depan, kemudian mereka ngiming-ngiming sesuatu dengan hadiah-hadiah yang nggak jelas. Ya mungkin saran saya begini, kalau memang Bapak Ibu ternyata mau membeli sesuatu, ya ini pengalaman saya yang saya pernah terima dari klien, masuklah ke bank. Oke. Kenapa kok ke bank? Karena begitu kita menjaminkan atau KPR ke bank pasti akan menilai dulu. Hei bang, ini kita masukkan, akan periksa enggak? Pasti akan periksa legalitasnya, baik sertifikat, baik perizinan. Kalau ternyata dari bank tidak menerima, berarti ada something how. Bagaimana itu bisa keluar untuk selanjutnya. Tapi kalau ternyata bank bisa menerima, harusnya bank-bank yang kompeten, mereka akan memeriksa dan mereka akan menjamin kepentingan nasabahnya seperti itu. Baik, jadi ini penting untuk semua, untuk pemirsa bahwa ketika ada promo dengan harga yang properti yang dengan harga yang sangat murah, tetap harus hati-hati karena ini berpotensi tidak semua tentu Tidak semua, berpotensi bahwa ini akan ada dalam tanda petik kira-kira penipuan dan lain sebagainya, dan karena kasus-kasus ini sudah cukup banyak sekali. Banyak. Baik Bang Paulus, jadi setelah tadi kita ngomong soal legalitas, apa soal kaitannya dengan pengurusan surat atau sertifikat bagi pembeli, itu prosedurnya kayak apa, apakah terus kemudian biayanya seperti apa idealnya? Anggaplah ada seorang klien membeli datang ke kantor saya, mereka menyampaikan bahwa saya hendak membeli sesuatu properti seperti itu, entah dari pihak developer atau dari secondary, itu perlakuannya pasti akan sama Bang Tulip. Jadi kalau untuk data yang dibutuhkan pembeli pasti betul adalah kartu keluarga, kartu KTP dan NPWP yang perlu disertakan ke kami. Nah, untuk penjual yang dibutuhkan adalah pasti kita minta sertifikat asli. Kemudian kita minta IMB asli, kemudian kita minta data KTP, KK, baik penjual, suami istri, maupun NPWP-nya. Ya. Nanti kita akan periksa semua karena masing-masing case itu sangat berbeda. Nah, khususnya untuk kalau penjual harus diperhatikan tentang pasangannya. Apakah hartanya ini harta gono gini, apakah mereka pada perjanjian pisah harta, atau hartanya adalah merupakan harta asal, atau harta warisan, kita harus periksa satu-satu Bang. Ya. Karena itu kaitan dengan risiko hukumnya kalau sampai ternyata kita lewati tanpa prosedur yang harus kita rambu-rambu harus kita patuhi seperti itu. Baik. Ada beberapa kasus yang ini kaitannya dengan notaris juga. Memang notaris itu jarang ada yang kena pidana, jarang, tapi terseret dalam perkara mungkin iya. Nah, ada beberapa kasus misalnya muncul sertifikat double atau sertifikat ganda yang ada di masyarakat. Itu Pak Paulus bagaimana menanggapi kayak begitu? Sertifikat ganda memang ada, cuma khususnya di Malang sih relatif tidak terlalu banyak. Mungkin banyak akan terjadi di kota-kota besar, Pak. Ya. Cuma yang pernah saya alami bahwa sertifikat ganda itu akan terjadi karena ada dua permohonan dari surat yang berbeda. Contohnya misalnya ada dari sertifikat yang pernah dimohon tahun 80, kemudian sudah keluar sertifikat, ternyata ada juga surat yang sudah dimohon dengan data yang lain, dengan menggunakan letak yang sama, seperti itu. Otomatis bisa gitu? karena
Karena produk kita BPN sekarang sudah sangat berbeda dibandingkan dulu. Kalau kita produk tahun 80, itu kan yang kita pakai standarnya BPN adalah gambar situasi. Jadi mereka bukan memakai satelit, ditembak sama satelit, otomatis akan terpetakan. Tapi kalau zaman dulu, mereka dengan gambar situasi yang diplotting yang sangat sederhana waktu itu, Bang. Makanya kalau sekarang, rata-rata saya sarankan setiap klien yang punya sertifikat lama, yang murni tertulis pasti produk tahun 80, saya sarankan untuk diganti belangko, Bang. Kalau ganti belangko itu adalah nanti akan orang BPN ke lokasi, ditembak pakai satelit, otomatis resiko penggandaannya itu akan kelihatan, seperti itu. Diganti belangko. Iya. Gimana teknisnya gimana? Kalau produk-produk sertifikat yang lama, kan tertulis sekarang Badan Pertanahan Nasional. Ya. Kalau yang lama tertulis Departemen Dalam Negeri. Bedanya di situ. Nah, kalau Dalam Negeri itu produk tahun 80 sertifikatnya. Nah, otomatis kalau nanti tahun 80 itu yang saya bilang itu sangat sederhana karena mereka dengan metode yang bukan komputerisasi, Bang. Itu nanti kelihatan dari sertifikat. Jadi Pak, dari pihak pemerintah kalau misalnya ingin lihat, coba cek di rumah masing-masing kalau ada sertifikatnya tertulis Badan Pertanahan Nasional atau Departemen Dalam Negeri. Kalau tertulis Departemen Dalam Negeri maka harus saran saya ganti belangko. Ya, ini penting pemirsa. Iya. Jadi mungkin untuk semuanya juga ini sangat penting dibagi keluarga atau orang tua yang punya sertifikat ternyata masih jadul ya kira-kira begitu. Dan kopnya Departemen Dalam Negeri gitu ya. Ya, itu yang itu lama. segera untuk diganti atau istilahnya istilahnya ganti belangko. Ganti belangko ya, ganti belangko urusnya ke Badan Pertanahan Nasional. Ini nanti penting. ada orang BPN akan ke lokasi, akan ngukur semua, nanti semua akan dipetakan. Jadi untuk keamanan lebih aman, resikonya untuk sampai ada penggandaan mungkin bisa diminimalkan. Baik. Kasus penggandaan sertifikat ganda ini faktor notaris juga pengaruh ya? Karena tidak teliti atau memang sengaja tuh? Jadi setiap produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu pasti ada produk keluarkan dengan surat keterangan. Contoh, surat di Malang itu adalah tanah desa, namanya Petok D. Yang keluarkan surat keterangan itu adalah dari lurah dan camat. Ada lagi tanah Pemkot. Tanah saya Pemkot adalah yang keluarkan adalah dari pemerintah Kota Malang. Ada lagi tanah yang hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah, cuma itu hanya nggak terlalu banyak. Yang banyak problem di Malang adalah tanah desa Petok D ataupun tanah Pemkot. Nah, kalau tanah tanah Petok D itu harus diperhatikan karena rata yang keluarkan adalah kelurahan. Nah, kelurahan itu ya saya maaf tanda kutip, saya juga tidak menyalahkan semua 100% seperti itu, cuma ada case yang mana lurah itu membuat sesuatu surat yang menimbulkan adanya masalah, dalam arti kadang ada muncul surat ganda atau muncul dari petani yang lama kemudian dimunculkan surat yang baru seperti itu. Akhirnya begitu muncul sertifikat ternyata tanah desanya itu adalah tanah desa yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, akhirnya sudah muncul sertifikat. Begitu sertifikat muncul ternyata alas haknya itu salah, Pak. Akhirnya terjadi permasalahan hukum, dilaporkan di pengadilan, akhirnya sertifikatnya bisa batal. Seperti itu, batal. Bisa. Ada lagi juga tanah Eigendom. Tanah Eigendom. Eigendom itu tanah Belanda, yang mana rata-rata ada di kota-kota besar, kota-kota di Malang, di jalan-jalan besar, gunung-gunung, itu seringkali tanah Eigendom seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau teknis sertifikat, mecah sertifikat mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa itu teknisnya seperti apa? Kalau memecah sertifikat sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang perlu diketahui bahwa untuk aturan di Badan Pertanahan Nasional kalau kita memecah di atas 5 bidang itu harus mengajukan izin dulu ke KRK. Keterangan rencana kota satu lokal dipecah menjadi 5. Punya tanah 1000 meter, kita mau pecah 200 meter, itu kita tanpa perlu izin ke pemerintah dulu, ke perizinan, karena di bawah 5 bidang. Tapi kalau kita sudah mecah di atas 6, 7 sampai 10 bidang, otomatis kita harus mengajukan ke KRK bahasanya, atau namanya di Malang itu advance planning, tata kota bahwa ini diceplit 5 bisa enggak. Nanti kalau sudah keluar, akhirnya bisa dipecah. Jadi ketentuannya 5 di bawah atau 5 di atas. Baik. Tadi yang belum terjawab soal tarif ya. Di Malang Raya khususnya itu seperti apa sih sebenarnya tarif untuk
pengurusan surat ke notaris misalnya itu seperti apa? Oke, kalau pengurusan sangat luas Bang Dolip. Jadi kalau kita khususnya tentang jual beli, sebenarnya kalau kita tarif untuk dibandingkan dengan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, kita relatif lebih ringan atau lebih murah bahkan. Oke. Karena rata contoh seperti kita bikin perjanjian jual beli, itu antara 2.500.000 sampai 5 juta seperti itu Bang. Oh. Ya, jadi misalnya luasnya kita luas antara 100 meter, 200 meter, rata-rata seperti itu. Baik. Ya mungkin yang besar adalah di pajak. Oke. Karena setiap perpajakan transaksi jual beli ada pajak. Contoh misalnya kita mau jual aset, otomatis untuk pajak penjual kena 2,5% dari harga transaksi. Itu termasuk BPHTB? Itu BPHTB itu adalah untuk pajak pembeli. Ya. Ya, pajak pembeli dari harga transaksi itu untuk Kota Malang ada pemotongan 60 juta, kemudian dikali 5%. Baik. Ya, jadi aturan yang dikeluarkan oleh Jokowi untuk pajak penghasilan penjualan itu 2,5%, tapi untuk pembeli karena otonomi daerah jadi perdanya masih belum berubah, masih tetap 5%. Baik, ini jadi ini penting pemirsa karena kadang tidak semua orang paham bahwa ketika beli bangunan itu ada kewajiban yakni pajak beli dan pajak jual kadang-kadang gitu. Nah ini seringkali menjadi persoalan kok saya harus nanggung pajak dan segala lah. Ini memang ada aturannya. Mungkin bisa dijelaskan aturannya seperti apa? Mungkin itu perpres atau kalau untuk aturan pajak penghasilan memang sudah ketentuan, memang 2 tahun. Tapi kalau untuk BPHTB memang di Perda di Perda Kota Malang atau daerah masing-masing, rata-rata baik kota, Kabupaten Batu memang aturannya 5%. Oke. Ya semoga bisa turun 2,5%. Nanti kita regulasi dari daerah masing-masing. Ya, ini yang mau saya tanyakan apakah BPHTB atau tarif lain-lain karena faktor pandemi ini bisa menyesuaikan, turun maksud saya, atau seperti apa? Atau sudah ada kebijakan baru? Kalau kebijakan baru sampai sejauh ini masih belum ada Bang Tulip, jadi masih tetap aturannya misalnya lama, cuma mungkin kalau untuk bagi properti mungkin agak landai harganya. Jadi kalau mungkin dari rekan-rekan ingin membeli properti, mungkin saatnya sekarang untuk beli dengan harga yang mungkin lebih turun atau lebih murah daripada sebelum-sebelumnya. Tapi kalau untuk aturan-aturan yang mana meringankan sejauh ini kok masih belum ada regulasi. Masih tetap seperti belum ya, masih tetap ya. Tapi jangan khawatir pemirsa, properti tetap harus masih apa namanya? Harga juga masih landai lah, masih landai karena Covid ini, tapi untuk kebijakan kaitannya dengan regulasi pajak masih belum ada yang baru. Belum ada. Kembali ke persoalan bagaimana calon pembeli properti agar tidak salah pilih, ini dari sisi legalitas itu tadi mungkin bisa dikasih tips lah. Yang jelas begini pemirsa bahwa semua peserta yang ada di pamer-pamer.com atau Digitek Properti Jawa Pos Radar Malang ini sudah bisa dipastikan itu tidak yang termasuk ilegal itu tadi. Ini semua sudah pasti dijamin legal. Jadi jangan khawatir pemirsa yang melihat atau mengunjungi Digital Property ini aman, semua propertinya aman. Baik, kembali ke persoalan bagaimana memilih dan memilah properti atau tanah atau apartemen supaya kalau orang Jawa namanya keblubuk, ngerti ya, keblubuk itu tertipu. Seperti kasus yang terjadi barusan juga ada yang tertipu ratusan juta, ternyata memang izinnya belum ada, sudah dijual. Ini tadi belum dijelaskan sedetail. Kalau bagi masyarakat awam itu untuk mengetahui itu kan sulit sekali kan. Mungkin ada cara lain, misalnya properti A, meskipun pemilik propertinya cukup merahasiakan suratnya dan lain sebagainya, tapi kan hak calon pembeli kan harus tahu. Itu kira-kira kemana yang ingin tahu itu gini? Ya, seperti saya bilang kalau misalnya rekan-rekan atau Bapak Ibu akan membeli suatu properti, pertama saya bilang cek sertifikat sama cek perizinan. Jadi kalau misalnya mau ngecek sertifikat, inilah informasi yang jelas. Maksudnya begini, setiap developer pasti punya hak ya untuk kerahasiaan, tapi sebenarnya pembeli juga punya hak untuk mendapat kepastian. Masalah tentang legalitas, tentang surat, ya paling enggak saya bilang mintalah penjelasan ke notaris rekanan mereka.
Benar enggak pada waktu transaksi mereka akan transaksi jual beli di depan notaris, ada enggak sertifikatnya atau enggak, perlihatkanlah sertifikatnya. Atau kalau mau masih induk, perlihatkan sertifikat induknya, seperti itu. Jadi mereka akan aman gitu loh. Karena rata-rata yang maaf ya, kalau developer yang mohon maaf sekali lagi yang ngomong tidak terlalu jelas, otomatis mereka itu menyembunyikan Ya, gitu loh. ya, Tapi ya. saya lihat dari data-data yang ada di sini yang ikut untuk acara sekarang ini rata-rata seperti Tidak Properti, Grand Permata Jingga, Area, Grand Orchid. Saya lihat Ya. mereka driver bonafit. Profesional. Rata-rata ini semua rekanan saya juga sih. Oh, Gitu. kebetulan sekali Ya, ini. jadi Grand Permata Jingga, Tidak Properti, Grand Orchid semua rekanan saya dan mereka rata-rata sudah sering transaksi sama saya seperti itu. Jadi nggak Baik. ada masalah. Nah, untuk masalah IMB pun juga cek tadi bilang minta IMB-nya ada atau tidak atau paling enggak izin lokasinya ada. Izin lokasi. Kalau izin lokasinya ada harusnya mereka sudah aman, nggak ada masalah seperti itu. Ya memang kita harus gimana ya, cobalah tanya sekitar yang sudah pernah beli aman apa enggak, developernya bonafit apa enggak. Itu Ya. karena ya kita harus berhati-hati dengan kondisi sekarang, uang itu sangat berharga. Kadang orang membelikan suatu properti kan untuk investasi gitu loh. Ya. Jangan sampai investasi yang mereka sudah lakukan ternyata nggak sesuai harapan seperti itu, Bang Tolik. Ya, Pak Paulus tadi sempat membandingkan antara di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri cukup DP saja, nanti bayarnya setelah bangunan Ya, semua serah sudah terima. jelas. Ya. Mungkin nggak itu di Malang dilakukan kayak begitu? Semua tergantung regulasi pemerintah. Lah, masalahnya pemerintah Indonesia masih belum menjalankan aturan seperti itu. Karena kita di Malang kan berbeda. Kalau misalnya di Jakarta saya menjalankan atau Surabaya menjalankan, otomatis di Malang akan jalan seperti itu. Oke. Ya, yaitu yang memang harus diperbaiki untuk regulasi aturan suatu proyek pembangunan di Indonesia. Jadi ini untuk menjamin keamanan lah bagi konsumen. Karena kan mungkin ya sering dengar di media bahwa mereka sudah bayar tunai cash di depan di Surabaya atau di tempat lain di Malang, ternyata bangunnya nggak selesai. Harusnya 2 tahun selesai, ternyata molor 4 tahun. Ada yang udah bayar lunas sampai sekarang belum terbangun seperti itu. Ya, itu persoalan itikat baik pengembang atau karena memang kantongnya agak kering kira-kira? Ya mungkin dua-dua. Oh, Saya gitu ya, Ya, kira-kira jadi yang saya pernah dengar ya, saya nggak mau komen siapapun, bahwa mereka sudah menerima jumlah uang, sudah lunas, IMB masih belum ada. Oke. Kemudian begitu IMB sudah ada, mereka uangnya mungkin sudah kering seperti itu. Oke. Nah itu yang jadi masalah gitu loh. Makanya saya harapkan hati-hati buat Bapak Ibu kalau memberi properti seperti itu. Baik. Jadi sore ini sangat-sangat penting, waktu yang sangat penting bagi calon user atau user properti atau apa saja yang kaitannya dengan jual beli. Ini sekali lagi tadi disampaikan oleh Bapak Paulus, notaris cukup pengalaman di Malang Raya. Cek dulu kelengkapan administrasi perizinan terutama. Cek dulu. Kalau misalnya pengembang agak sulit untuk menjelaskan tentang legalitasnya, maksud saya legalitas tempat, legalitas tanah dan lain sebagainya, alangkah baiknya untuk menghubungi notaris rekanannya. Ya. Ini hanya satu cara itu menurut saya, menurut Pak Paulus yang bisa dilakukan agar aman, pembeliannya aman. Jadi yang tidak lagi ada pengembang yang atau pembeli maksud saya yang tertipu oleh pengembang-pengembang yang kurang bonafit, Ya. kurang profesional. Baik, di akhir pertemuan ini kami minta Pak Paulus untuk closing statement. Barangkali ada pesan-pesan bagi calon pembeli properti untuk agar aman dalam investasinya dan lain sebagainya. Oke, saran saya buat pemirsa, Bapak Ibu yang hendak beli properti, memang saya sangat apresiasi acara yang dilakukan oleh pihak Radar Malang untuk tentang properti ya. Ya. Yang sekarang ini memang saya lihat sangat bonafit yang ikut semua, otomatis mereka sudah teruji baik dari pihak bangunan, dari legalitas, dan memang saran saya memang kondisi sekarang sangat hati-hati. Makanya saya bilang untuk cek sekitar lah ke desa, kemudian untuk tanah itu ada sengketa apa tidak, baik rumah baru atau rumah dari developer atau secondary harus hati-hati tentang batas-batas tanah, kemudian juga tentang tentang perizinan, kemudian tentang peruntukan,
memang di Malang tidak serumit di kota-kota besar, tetapi setiap tanah yang dibeli pasti ada permasalahan atau risiko, dan itu memang bisa selesaikan asal kita hati-hati, Bang. Oke. Iya. Dan kemudian untuk notaris yang dipilih memang harus yang kompeten juga. Ya mohon maaf saya bukan apa, tapi memang sekarang notaris juga banyak. Jadi memang dan notaris sekarang sudah teruji semua. Jadi kita profesional lah untuk sebagai notaris juga nanti seperti itu. Baik, terima kasih Pak Paulus. Jadi pemirsa atau RM People, jangan lupa kunjungi www.pamerpamer.com, dan terima kasih kepada BRI Indanapen. Kalau para pemirsa atau RM People pengen melihat seperti apa properti yang bonafit, seperti apa properti yang terjamin keamanannya, legalitasnya, kunjungi www.pamerpamer.com di event Digitech Property Jawa Pos Radar Malang. Sekali lagi terima kasih kepada BRI, kepada Indanapen, dan tentu tak lupa terima kasih kepada Pak Paulus selaku notaris yang cukup luar biasa. Terima kasih sekali lagi, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.